Hai guys, welcome to my channel Hai. Gimana? Apa kabar puasanya nih sampai sekarang? Masih aman kan? Ngomong-ngomong soal puasa, yang namanya puasa itu biasanya nggak jauh-jauh dari yang namanya, mohon maaf nih, bau mulut. Sampai muncul istilah yang namanya nafas orang puasa. Masih banyak yang sering menanyakan ini ke aku juga. Sebenarnya halitosis atau bau mulut ini tergolong normal atau enggak sih? Karena sedikit banyak ya, cukup membuat gak nyaman lah ya bagi yang mengalami maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Learn Haze. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @Clahaze and my TikTok @Clahaze. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya tergolong normal atau enggak, ini jawabannya tergantung dari penyebab dari bau mulut itu sendiri atau halitosis. Dimana ada banyak hal kayak puasa, asam lambung yang naik, masalah di rongga mulut, masalah metabolik lain kayak diabetes. Untuk penyebab bau mulut lebih lengkap ya, aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya yang ini nih. Jadi cus kalian tonton ya abis ini ya. Oke, speaking of bau mulut, sekarang aku pengen nanya ke kalian, apakah selama puasa ini atau buat kalian yang nggak puasa itu di pagi hari kalian mengalami bau mulut nggak sih? Karena memang menurut data sekitar 50% orang yang berpuasa itu at the end of the day mereka mengalami bau mulut gitu atau halitosis, yang mana itu nggak nyaman juga untuk mereka. Teploknya guys, bisa-bisanya nyokap gue teplok nyamuk pas gue lagi take dan pakai sapu lidi sekarang. Karena menurut data sekitar 50% orang yang berpuasa itu at the end of the day mengalami bau mulut. Jadi bisa dikatakan ini hal yang wajar gitu loh. Yang harus diperhatikan yaitu kalau bau mulut ini terjadi terus-menerus guys, baik itu sebelum puasa maupun setelah lebaran gitu. Jadi ternyata memang bau mulut terus gitu kan. Yang ini harus mulai dicari penyebabnya. Oke, tapi sekarang kita pengen ngomongin tentang kenapa puasa itu sendiri bisa bikin bau mulut gitu loh. Karena namanya puasa nih, kita selama 12 jam lebih tuh nggak minum. Akhirnya mulut jadi kering, produksi saliva atau air liur juga jadi berkurang. Apa hubungannya? Coba kita lihat apa aja sih fungsinya dari saliva atau air liur. Pertama, sebagai pelarut makanan dan pembersih rongga mulut. Terus pelindung jaringan mulut dan gigi termasuk remineralisasi dan demineralisasi. Ketiga, yaitu mencegah masuknya mikroorganisme tertentu ke dalam jaringan atau sela-sela gigi dan jaringan lainnya. Juga termasuk sebagai buffer asam. Buffer itu kayak penjaga keseimbangan pH gitu loh, keasaman dari rongga mulut. Cuma rongga mulut sih, buffer tuh berlaku di semuanya sih. Intinya menjaga keseimbangan. Jadi bisa dibayangin nih dengan fungsi-fungsi tadi, kalau misal si air liur atau saliva ini berkurang produksinya, ya otomatis fungsi itu berkurang juga gitu, hilang semua kan. Akhirnya aktivitas antimikrobanya juga berkurang, which means kumannya bisa makin banyak, sehingga terjadi perubahan aktivitas mikroorganisme di dalam rongga mulut. Nah kalau gitu, apa aja sih kesalahan yang sering kita lakuin baik saat puasa ataupun nggak puasa yang bikin bau mulut itu jadi makin parah? Pertama, yaitu nggak menjaga kebersihan gigi, mulut, dan lidah, atau gampangannya nggak sikat gigi dengan benar. Kalau kalian sikat gigi dengan benar, dimana menurut Kemenkes itu adalah setiap habis makan dan termasuk sebelum tidur, maka nggak akan ada sisa-sisa makanan yang nempel di sela-sela gigi kalian, or let's say minimal banget deh walaupun ada. Artinya bakteri yang memang ada di rongga mulut itu nggak akan punya sisa makanan untuk mereka cerna, dimana hasil cernaan atau metabolisme ini diuraikan menjadi amonia dan sulfur, dan inilah yang bikin bau mulut. So, selalu ingat untuk sikat gigi setiap habis makan dan sebelum tidur. Dengan cara yang benar ya. Cara yang benar yaitu dengan teknik memutar 15 detik kira-kira di setiap gigi, di sela-sela gigi juga, 45 derajat, dan pakai pasta gigi yang mengandung fluoride. Oke? So far aku udah ngejalanin sendiri. Emang kalau aku sih orangnya kayak kalau aku nggak sikat gigi setelah makan tuh rasanya nggak enak, karena lidah nih kayak masih berasa aja gitu dan jadi pengen makan lagi. But anyway, udah aku terapkan kayak gitu dan hasilnya adalah jadi jarang ada karang gigi di gigiku gitu nih. Kalau kalian mau lihat, malu tapi ntar kalau ada dokter gigi nonton nih kayak ternyata karang gigi lo banyak gitu lagi jangan-jangan. Enggak sih, tapi so far ini kayak udah setahun 2 tahun lebih, emang harusnya kontrol ya tiap 6 bulan. Cuman I feel like karena cara sikat gigi yang bener, karang gigi tuh minimal jadinya. Jadi ya kan ngejaga kesehatan gigi kita juga ya. Selain memang jadinya terasa lebih bersih dan segar. Jangan lupa lidahnya juga disikat, jangan cuma gigi doang ya. Pakai itu loh, pakai baliknya itu loh. Nah iya ini. Kedua, yaitu merokok dan nge-vape ya. Udah banyak banget buktinya bahwa merokok itu secara signifikan mengurangi produksi dari saliva atau air liur, sehingga erat kaitannya dengan serostomia atau mulut kering dan halitosis atau bau mulut kayak gini nih. Inti
Intinya karena adanya respon dari reseptor nikotin di dalam mulut menurunkan sensitivitas atau kepekaan reseptor rasa dan menyebabkan refleks air liur tuh tertekan. Jadi akhirnya kualitas dan kuantitas dari air liur itu sendiri tuh jadi berkurang, lebih kental, sehingga peran perlindungan dia terhadap kuman ya, fungsinya lah dengan kata lain fungsinya pun jadi ikut menurun. Kayak nggak sebagus orang-orang yang tidak merokok. Eits, yang nge-vape ataupun pakai substitusi nikotin lain, jangan pikir kalian juga nggak bakal ngalamin ini. Sama aja, karena ujung-ujungnya kita berurusan sama nikotin. Tapi kan vape nggak setoksik rokok tembakau, Kak. Siapa bilang? Dalam liquid vapor itu sendiri, itu terdapat bahan golongan humektan, kayak propilen glikol yang sifatnya itu menarik molekul air, seperti saliva di dalam mulut. Akhirnya terjadi gejala serostomia atau mulut kering dan halitosis atau bau mulut. Ketiga, yaitu minum kopi. Kopi itu juga bisa bikin mulut kering, yang mana ini bisa memperparah bau mulut. Karena kopi ini mengandung kafein. Kafein ini sifatnya diuretik atau mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Makanya kan kalau habis minum kopi biasanya suka ada efek pengen pipis gitu. Nah, dehidrasi yang bisa muncul setelah kita minum kopi, kalau kita nggak minum air lagi, itu juga bisa menyebabkan mulut kering. Selain itu, tanin yang ada di dalam kopi itu menyebabkan efek astringency. Astringent, how do I say it? Astringen gitulah. Yang ini juga menyebabkan mulut kering setelah kita minum kopi. Jadi kalau kalian memang pecinta coffee atau coffee lovers, ya jangan lupa sebelum dan sesudah kalian minum kopi itu juga harus minum air putih yang cukup supaya menggantikan cairan yang keluar dari tubuh kalian pas kalian minum kopi. Oke? Dan yang keempat yaitu salah makan. Beberapa makanan kayak bawang-bawangan, terus ikan, daging, itu bisa kayak mencemari bau nafas kita. Kenapa? Karena bahkan setelah dicerna, metabolit dari makanan yang dikeluarkan dari paru-paru itu juga bisa bikin halitosis atau bau mulut. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa diet tinggi protein dan rendah gula itu juga ada hubungannya nih sama halitosis, karena menyebabkan bau mulut saat makanan-makanan ini terurai di dalam mulut gitu. Ya siapa sih yang nggak pernah makan kayak bawang, let's say geprek gitu kan, geprek ada bawangnya tuh. Terus setelah kalian makan kan pasti ada sensasi-sensasi bau bawang dan bau geprek yang kayaknya tuh berjam-jam kalau nggak sikat gigi tuh nggak hilang gitu ya nggak sih? Or is it just me? Nggak, I'm sure kalian juga kayak gitu ya nggak? Coba komen di bawah kalian kayak gitu juga atau enggak dan jujur. Nah gitu guys, jadi sekarang kalian pastiin dulu apakah bau mulut kalian ini terjadi selama puasa aja atau dari sebelum puasa udah kayak gitu, udah punya problem bau mulut sebelumnya, atau bahkan nanti kalau kalian nonton ini setelah lebaran apakah kalian masih bau mulut setelah kalian berhenti puasa? Kalau iya, kalian bisa coba terapkan tips and tricks yang tadi barusan aku sebutin nih, atau lebih lengkapnya lagi ada di video aku sebelumnya yang ini. Oke? Nah, kalau kalian udah ngelakuin itu tapi masih belum selesai juga nih bau mulut kalian, ada baiknya kalian cek ke dokter atau ke dokter gigi. Bisa jadi bau mulut ini adalah gejala atau tanda dari suatu penyakit yang kalian alami sekarang gitu. Either itu lagi ada gigi berlubang atau lagi ada penyakit metabolik dan lain sebagainya. Oke guys, selalu sehat dan seger ya saat berpuasa maupun setelah lebaran nanti. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang dan baik, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Dan jangan lupa tonton videonya Clarin Hayes dari awal ya, udah banyak loh. Karena kalian sering banget request kayak, Kak bahas tentang bau badan dong, aku udah pernah bikin. Kak bahas tentang gimana cara biar ketiak mulus dong, aku juga udah pernah bikin. Terus apa lagi ya? Kak bahas tentang diet saat bulan puasa dong, pernah bikin juga beb. Bahkan tentang kesehatan reproduksi pun ada nih. Jadi kalian cek dulu ya di channel aku, cek di playlistnya atau nggak search aja di YouTube di videonya gitu. Tinggal tambahin Clarin Hayes. Siapa tau udah ada gitu, udah aku bikin, karena udah aku bikin banyak, cuman banyak yang kayak ketumpuk aja gitu kali ya sama video-video lama. Maybe lain kali aku reaction to my old videos. What do you guys think? Komen ya. Oke guys, that's all for today. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Seperti biasa, kalau kalian masih ada pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran, boleh banget komen di bawah. Oke, jadiin forum diskusi aja ya. Kalau mau sharing-sharing juga, saran next time mau bahas apa juga boleh banget komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Clarin Hayes. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahayes and my TikTok @clahayes. Bunyiin tombol lonceng ya biar kalian dapat notif saat aku upload video baru. Biar aku tuh semakin semangat gitu loh bikin video buat kalian. Sampai habis suaranya, bye. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.